Pembicaraan harta karun di Indonesia selalu menarik perhatian. Salah satunya, soal harta karun dari masa Orde Lama alias kekuasaan Presiden Soekarno yang ditemukan di perbatasan Sukabumi dan Bogor pada tahun 1946. Bagaimana ceritanya? Jadi, kisahnya bermula di pertengahan 1946 saat pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengamankan daerah perbatasan bernama Cigombong, yang sebelumnya pernah ditempati pasukan Jepang. Saat mulai mengamankan daerah, dan mulai menggali lahan, tentara tanpa sengaja menemukan peti super besar. Peti itu kemudian diserahkan ke Komandan Brigade TNI saat itu, yaitu Letnan Kolonel Alex Evert Kawilarang. Kami pernah menerima sebuah peti, yang mulanya kami kira obat-obatan. Petinya besar sekali. Waktu dibuka, ternyata isinya kondom. Aku Kolonel Alex Evert Kawilawang dalam A.E. Kawilarang untung sang merah putih. Dari situ, inisiatif tentara, bersama rakyat, untuk menggali lagi lahan di sekitar bekas lokasi Jepang muncul. Mereka berharap, bisa mendapat senjata buat melawan pasukan Belanda. Sayangnya, alih-alih mendapat senjata, mereka malah menemukan bom, yang tak lama meledak dan melukai TNI. Namun, suatu waktu Kawilarang didatangi tentara bernama Sersan Mayor Sidik, yang menemukan guci besar. Sang Sersan rupanya tentara jujur. Dia langsung memberikan guci itu ke Kawilarang. Padahal, jika gelap mata bisa saja Sidik membawa guci ke Penada, supaya bisa mendapat uang banyak. Sersan Mayor Sidik bersama beberapa anggota polisi, tentara, dan rakyat menemukan sebuah guci besar. Setelah guci itu dibuka, mereka menemukan kaos kaki yang berisikan barang keras. Kaos kaki itu mereka buka satu persatu. Mereka kaget, melihat isinya emas permata dan berlian yang sudah dicongkel-congkel. Gemerlapan, kutip buku Haji Priyatna Abdur Rashid, dari Cilampani ke New York. Saat guci itu berada di markas pasukan Kawilarang, beberapa orang tampak bernafsu kepada harta karun itu. Kawilarang yang kesal lalu mengambil 2 peti granat. "Bapak-bapak mau berjuang lagi? Ini untuk berjuang," kata Kawilarang kepada mereka sambil menyerahkan 2 peti granat. Ketika orang yang bernafsu pada harta karun itu masih terlihat penasaran, Kawilarang sekali lagi bicara berharap agar orang yang bernafsu itu cepat pergi. "Ini untuk berjuang," tegas Kawilarang. Soal harta karun itu, Kawilarang juga tidak berniat memilikinya. Dia sempat menulis surat kepada Residen Bogor Murjani mengenai harta dalam guci itu. Menurut Kawilarang harta itu seharusnya menjadi urusan pejabat Kementerian Dalam Negeri, seperti Residen yang ada di Bogor. Namun, Residen bukannya menerima, ia malah mengatakan pernyataan mengejutkan. "Oh, jangan kepada saya. Kirimkan saja kepada Kementerian Dalam Negeri," ujarnya merujuk kepada pejabat tinggi Kementerian Dalam Negeri di pusat. Demi keamanan harta itu, Kawilarang segera memerintahkan kepada Letnan Gojali, dengan ditemani beberapa tentara muda, untuk menyerahkan harta penemuan Sidik dan kawan-kawan itu, ke pemerintah pusat RI yang berada di Yogyakarta. Emas dan berlian itu sampai ke Yogyakarta dalam keadaan utuh. Di Yogyakarta emas itu diserahkan kepada Mr. Sumarman, Sekretaris Kementerian Dalam Negeri. Nilai emas itu, menurut majalah Express, 29 September 1972, hampir mencapai 6 miliar rupiah. Detailnya, harta karun itu berupa 7 kg emas, dan 4 kg berlian, yang asalnya dari perkebunan Pondok Gede, Bogor. Berdasarkan laporan dari tim, harta karun itu lalu diserahkan kepada Bank Negara Indonesia, BNI, 46, di Yogyakarta. Direktur BNI, 46 kala itu, adalah Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo, kakek dari Menteri Pertahanan RI saat ini, Prabowo Subianto.